Sahabat Suara Tebian, kami tepat duduk di Lapo Nabonggal Resto dan Cafe di Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani. Ini persis di Jalan Raya. Ini resto milik teman kami Situmorang. Kami ingin berkonten satu hal di tanggal 22 Desember 2024 ini, momen bertepatan mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para perempuan. Saya kira ini penting juga kami serukan satu momen ini untuk menyuarakan perempuan-perempuan Batak hebat. Saya teringat satu nama, Lopian Boru Sinambela. Lopian Boru Sinambela adalah putri dari Sisingamangaraja ke-12, Opu Pulau Batu. Dia meninggal dengan ayahnya, Sisingamangaraja ke-12, ketika ditembak oleh Belanda di Sionopudon, di Parlilitan. Satu hal tentang Lopian ini adalah satu sejarah perempuan hebat. Dia masih muda, tapi ingin kami mengklirkan bahwa siapa sih Lopian Boru Sinambela. Lopian Boru Sinambela adalah sosok perempuan yang muda, barangkali dia belum matang secara usia, mungkin maksimal umurnya 20-an tahun, tapi sudah ikut membantu ayahnya Sisingamangaraja 12 dan saudara-saudaranya, itonya, untuk berperang. Mereka berkali-kali pindah dari Bakara. Sejak Bakara di bumi hanguskan, maka Raja Sisingamangaraja berkali-kali harus pindah. Pernah di Litong, sempat juga pindah melewati Polung, bertemu dengan banyak orang untuk menyelamatkan diri. Lopian, sosok yang harus diingat, dia adalah perempuan yang banyak disalah tafsir. Karena konon ada yang menyebutkan Lopian itu karena bersentuhan badan atau dalam tanda kutip incest dengan ayahnya Sisingamangaraja 12. Sebagai jurnalis Batak, kami belajar banyak hal tentang Lopian. Tidak pernah sebenarnya itu dilakukan, dan itu sangat naif, dan hal-hal yang memberitakan atau publikasi baik lewat tulisan menyebut bahwa Sisingamangaraja 12 berhubungan badan dengan putrinya Lopian, maka dia disebut tidak berkekuatan lagi. Konon Sisingamangaraja 12 itu disebut tidak mampan ditembak, ketika ditembak akan mental pelurunya. Tetapi sesungguhnya bukan demikian. Kita belajar sejarah, Boru Lopian ini juga perempuan yang sangat terhormat, perempuan yang juga ingin berkeluarga, dan ada satu sosok laki-laki yang dekat dengan dia. Ini juga pernah ditulis dalam penelitiannya, penelusurannya, tapi sudah almarhum teman saya, Jepar Luban Gaul. Dia seniman, ahli musik, dan dia bisa bertanggungjawabkan, itu kata dia, karena yang dia ceritakan ini sosok atau nenek moyang dia, Barita Mopul, dari keturunan Luban Gaul. Jadi Barita Mopul ini berteman erat dengan Boru Lopian Sinambela. Katanya justru mereka berpacaran, tapi tidak jadi menikah karena pergolakan. Mereka dikejar-kejar Belanda dan Lopian harus ikut orang tuanya. Bahkan Barita Mopul dalam ceritanya ikut juga membantu peperangan Sisingamangaraja 12. Jadi apa yang kita bisa tiru di momen tanggal 22 Desember sekarang, momen menghormati perempuan Batak yang luar biasa, yang layak juga diangkat sosoknya, pahlawan yang berjuang dengan keluarga harus tertembak, yaitu Lopian, yang banyak diceritakan juga ketika Lopian ditembak Sisingamangaraja 12 dengan haru, dengan menangis, dia menyentuh putrinya, dia menangis, dan disitulah dia tidak mawas dan dia juga ditembak. Jadi kalau kita bayangkan, Lopian ini perempuan yang berani menghadapi penjajah bersama ayahnya ketika
masa-masa perkulakan itu, ketika pun kena peluru dia tidak menjerit, tidak menangis, dia menerima kenyataan itu dan sosok pahlawan yang harus diangkat. Boru Lopian, Lopian Boru Sinambela, sosok perempuan yang hebat, yang tangguh, yang perlu didengungkan di masa-masa saat ini agar kita tidak lupa sejarah siapa Lopian Boru Sinambela. Terima kasih.